Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kita di channel YouTube SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Nah, kali ini ada yang baru, Ola ya? Ya, sekali ini di channel YouTube SMK Negeri 1 Rejang Lebong itu ada tema terbaru. Itu namanya podcast dan kita akan ngobrol asik sama guru-guru handal kita. Iya, benar sekali. Nah, pertama itu kita perkenalan dulu sama Ibu DRA Miryani MPD. Oke, tamu spesial kita ya di podcast pertama ini. Oke. Ibu Miryani ini sebagai guru SMK Negeri 1 Rejang Lebong, juga sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas, dan sekarang juga pengurus PGRI Provinsi Bengkulu bagian advokasi pembela guru. Dan sekarang kesibukannya juga ikut tergabung ya Bu ya sebagai ketua pelaksana PKL tahun ajaran 2022-2023. Wow, okay. Bagus ya, kesibukannya banyak ya Pak Banyak Ferry. banget ya. Oke, kemudian yang kedua kita juga bersama salah satu kaprodi yang ada di SMK Negeri 1 Rejang Lebong ya, yaitu kaprodi jurusan Teknik Elektronika, Ibu Munawaroh ST. Selamat pagi Bu ya. Oke. Nah, Ibu Munawaroh ini juga aktif dalam berbagai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan guru juga, Bu ya. Salah satunya sekarang sedang aktif program guru penggerak, Bu ya. Wow. CGP, Bu ya. CGP, calon guru penggerak. Calon guru penggerak. Oke. Nah, beliau berdua ini sedang disibukin sama kegiatan nih, Ola. Oh, kegiatan apa tuh Pak Ferry? Nah, kabar-kabarnya itu ada kegiatan PKL ya. Iya, mungkin praktek kerja lapangan ya, mungkin ada yang belum tahu. Mungkin sobat SMK ada yang belum tahu, kita dengar aja langsung ya. Iya, dari narasumber kita, guru-guru handal SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Mungkin dari Ibu Mir dulu ya, Ibu boleh kita tahu Bu ya. Kira-kira mungkin di sini kan ada sobat SMK yang belum tahu nih apa itu PKL gitu. Mungkin sedikit secara penjelasan. Umum ya Pak ya, secara umum. Baik, terima kasih kepada host yang dua yang cantik ya. Terus Pak Ferry yang ganteng. SMK 1 Rejang Lebong. PKL ini sebenarnya sudah dituang dalam Permendikbud yang sudah dituangkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020, yaitu PKL adalah praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh para siswa, terutama yaitu sekolah-sekolah vokasi SMK. SMK Bu ya? Ya, SMK vokasi. Nah, bekerja di dunia kerja, kalau sekarang itu INDUKA, industri dan dunia kerja. Oh, industri dan dunia kerja. Okay. Terus PKL ini juga harus ada sesuai dengan kurikulum yang ada dan kebutuhan budi di PKL. Nah, proses dari PKL itu kalau dulu namanya, kalau tahun 2020 2021 itu prakrin, praktek kerja industri. Oh iya, jadi udah ganti-ganti nama gitu ya. Nah, sekarang di tahun 2021 itu diganti dengan pakai PKL. Dulu kalau nggak salah ada juga namanya PSG Bu ya? Ya. Ya waktu zaman saya sekolah tuh Bu, PSG namanya. Dulunya PSG, setelah itu prakrin, praktek kerja industri, sekarang diganti lagi dengan PKL. Oh, PKL. Terutama semua yang mendapat PKL, termasuk sekolah-sekolah yang siswanya stabilitas mengikuti PKL. Tapi nanti perbedaan perilakunya, Dudi itu harus menyiapkan fasilitas, memberikan kontribusi terhadap siswa yang stabilitas. Nah, PKL itu juga sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan tenaga yang diharapkan oleh Dudi dengan jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Jangka waktu itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Oh, jadi beda-beda Bu ya? Ada yang paling 3 bulan? Maksimal 6 bulan. Nah, gitu. Cuman dalam prosesnya di lapangan, karena PKL itu harus melalui pertama itu proses, ada monitoringnya nanti kan, ada supervisinya sejauh mana nanti bahwa PKL ini bisa connect atau bisa link and match dengan perusahaan yang sesuai dengan harapan. Karena
SMK khususnya bahwa vokasi ya, tamatan vokasi itu harus sekian persen menjadi tenaga kerja yang diharapkan oleh pemerintah. Itu tingkat penganggurannya memang sedikit dibandingkan dengan SMA. Itu masalah yang PKL. Masuk kita sekarang juga SMK 1 ini PKL itu boleh di semester 4 atau semester 3, boleh di semester 5. Tergantung dengan otonomi dari sekolah itu sendiri. Cuman maksimal lamanya 6 bulan. Boleh dia melakukan di kelas 11 3 bulan, nanti menyambung di kelas 12 3 bulan boleh. Tergantung ya, tergantung nanti gimana. Maka perlu perencanaan gitu. Masuk SMK kita alhamdulillah sekarang siswa kita kelas 12 sudah melakukan PKL di lapangan mulai dari kemarin sekitar tanggal 17 berangkatnya sudah kita arahkan ke dunia usaha, bukan dunia usaha saja, ke industri. Ke, institusi, ya, kantor-kantor ya Bu ya. Institusi. Alhamdulillah tahun ini SMK Negeri 1 khususnya yang Lebong itu melakukan PKL kurang lebih sekitar 290 orang. Sudah kita sebarkan, ada yang institusi yang terkait, ada perusahaan-perusahaan yang gunapi, bahkan ada yang di luar provinsi Bengkulu, ada ya, juga tinggal, ya? Tinggal nanti di mana dia sesuai dengan jurusannya, gitu. Jadi sekian banyaknya. Oke. Jadi kita harapkan nanti apa yang diharapkan oleh pemerintah memang bisa terrealisasi dengan sempurna sama dengan kita sekarang. Alhamdulillah nanti sekitar 17 Maret nanti siswa kita sekian banyak itu akan kita kembali belajar lagi ke sekolah. Sekarang dia mereka tetap belajar, tetapi saat ini siswa kita sedang PKL juga Bu ya, kelas PKL. 11 Bu ya. Iya, kelas 11. Sejak Oktober kemarin. Sejak Oktober nanti kembali lagi ke sekolah yaitu sekitar 17 Maret. Oh, 17 Maret. Oke. Mungkin yang tahun ini agak beda Bu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan hanya di semester 4. Tahun ini di semester 3 dan 4 gitu Bu ya. Iya, karena kita lihat hasil supervisi kita di lapangan bahwa ada perusahaan instansi yang tertentu di waktu-waktu bulan-bulan ini ada dia kekurangan, maksudnya ada kekurangan job, kekurangan pekerjaan di akhir tahun gitu. Jadi butuh tenaga kerja. Iya, benar. Jadi seperti insalatif, apa tuh PU seperti. Betul. Jadi kita makanya di akhir mereka melakukan PKL ini, pihak sekolah selalu ada monitoring. Terakhir supervisi. Kita lihat hasilnya. Mana sih bulan mana yang lebih bagusnya, lebih pasnya kita turunkan siswa-siswa kita ini untuk PKL. Karena transfer dari ilmu yang didapatkannya untuk ke lapangan itu harus benar-benar kita harapkan itu, karena 6 bulan tidak ada waktu yang cukup lama. Harapannya dengan waktu yang cukup ini siswa punya skill Bu ya. Iya, punya skill nanti setelah tamat ya mereka memang bekerja sesuai dengan kejuruannya gitu Bu ya. Iya, itu yang memang kita harapkan, dan itu juga memang yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi mengurangi tingkat pengangguran. Ya, berarti untuk anak SMK ini Bu, besar peluang mereka setelah melakukan PKL itu dapat bekerja di tempat mereka melaksanakan PKL. Iya, asal dia sungguh-sungguh. Ya kita makanya kita perlu monitoring. Kenapa kita perlu monitoring? Di monitoring itu kita kalau SMK 1 ini jadwal monitoring itu memang terjadwal. Monitoring itu apa Bu kalau boleh tahu? Nah, monitoring itu nanti kan siswa itu SMK siswa kita kan PKL gitu. Dia kan nggak belajar, tapi dia tetap kita guru-gurunya nanti dari prodi memutuskan beberapa guru mungkin bergantian 1 bulan sekali untuk memonitor. Oh, jadi siswa itu tetap dipantau sama gurunya Bu ya? Mulai dari absennya. Nanti kita temukan dengan pemimpin perusahaan. Oh, gimana sih anak ini gitu. Oh, gimana sih anak
anak ini gitu. Jadi nggak benar-benar dilepas di industri enggak. terus kita nggak kembali los kan gitu. nggak. Jadi makanya sebelum PKL itu ada di sekolah ini ada program perencanaan di bulan berapa. Maka untuk apa supervisinya, monitoring nanti adalah guru-guru yang diutuskan oleh Kaprodi. Terakhir baru nanti supervisi yang dilakukan oleh institusi. Sejauh mana sih nanti monitoring nggak asal-asalan, supervisi pun nggak asal-asalan, kita supervisi. Kita panggil siswanya, apa yang didapatkan selama berapa bulan sih gitu. Siapa saja yang sudah monitoring di sini sih gitu. Nah, terus apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kelemahan Anda di sini, apa kekurangan. Pasti di dalam dunia kerja itu perusahaan-perusahaan itu selalu mengatakan bahwa ini tidak menutup kemungkinan semua sekolah. Karena pengaruh selama ini adalah kita belajar dari jadi kurang anak-anak itu kurang memahami apa yang maunya dunia kerja itu. Tapi dia memaklumi, sambil itu dia juga ikhlas memberikan teori sambil dia memberikan prakteknya juga tentunya Bu ya. Ya, jadi supaya siswa itu nggak sia-sia selama 6 bulan. Tapi alhamdulillah apa yang didapatkan mereka banyak sekali itu seperti tadi Bu, mungkin nggak dia nanti setelah dia setelah dia tamat bisa dipanggil, bisa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan pengguna alumni. Justru peluangnya lebih besar Bu ya, karena mungkin udah kenal ya Ola ya waktu magang kan. Anak ini bagus, nanti kalau tamat kita ambil aja, mungkin gitu Bu ya. Iya, tapi kuncinya satu, kita selalu memberikan masukan ya Bu ya, Pak Prodi selalu memberikan masukan bahwa jangan Anda sia-siakan selama 6 bulan. Itu kita kasih masukan terus ke siswanya. Iya, karena dia dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu. Bahkan siswa itu kalau di tempat-tempat perusahaan yang bagus, yang menurut dia itu memang ada yang benar-benar dia itu merasakan bahwa ilmu ini kami nggak pernah dapat. Bahkan dia itu pengen sekali, malah nggak mau pulang dia selama 6 bulan itu. Mau minta lagi. Bu, kalau bisa ya, Bu Bu. ya. Terus, Bu, ya. Kalau bisa Bu kami tambah lagi. Karena ilmu yang transfer antara teori yang didapatkannya di sekolah dengan di lapangan dunia kerja itu. Dan perusahaan-perusahaan besar pun tidak segan-segan mendidik sesuai yang memang ada perjanjian dari 3 menteri itu bahwa untuk sekolah-sekolah yang vokasi itu harus mereka lakukan. Oke, wow. Jadi ini luar biasa juga ya Ola ya. Itu udah secara umum dan secara luas ya Pak Peri. Di anak-anak itu kalau di SMK ini ternyata magang ke industri, kemudian tetap juga diawasi sama gurunya. Iya, pastinya. Selama 6 bulan nggak bergantian. Ketika misalnya ada, dilihat dari absennya. Kalau ada siswa itu masalahnya satu saja, nggak pernah hadir. Dia punya program. Setiap datang mana absennya. Kita akan dipanggil. Betapa kamu di sini. Kalau nggak lagi mau di sini ya kita tarik. Gitu. Tapi nyata, alhamdulillah ya Bu Kaprodi. Selama mereka bertahun-tahun ini nggak ada lah yang nyerah gitu. Perusahaan besar itu kan sampai kadang-kadang kerjanya malam. Itu kan nggak pernah Bu, kami nggak betah Bu, capek alhamdulillah. Dan dia terakhir nggak ada bebasnya dia itu. Dia membuat laporan. Buat jurnal, buat laporan. Nah laporan itu nanti akan dipresentasi dia masing-masing. Oke, berarti dia di pimpinan di perusahaan itu akan dipresentasikan. Apa sih yang hasilnya yang dapat? Berarti bukan hanya praktek aja ya Pak? Iya, nggak hanya hasil juga Maka dilihat. dia benar-benar sungguh-sungguh. Karena ada beban yang harus dia hasilnya nanti, terus ini harus presentasinya gimana. Nah, jadi selama ini karena hasilnya sudah kelihatan, presentasi siswa itu bagus. Enak juga sih perusahaan itu kadang-kadang dia langsung gitu, Bu, boleh nggak kita minta siswa yang magang kemarin ya untuk kita kerjasama di sini. Jadi rata-rata kita memiliki perusahaan yang besar yang sudah kerjasama. Oke. Nah, ngomong-ngomong perusahaan besar nih, kita ke Ibu Mumun Bu ya. Nah, Ibu kan Kaprodi Elektronika Bu ya. Jadi kira-kira selama ini anak-anak itu magangnya kemana aja gitu Bu dari jurusan elektro? Kalau di elektronika ini untuk tahun ini ya, tahun ini ada yang di Curug,
Itu ada yang di Curug ada berapa lokasi, 8 lokasi, dan ada juga yang di Bengkulu di perusahaan BUMN, dan kita Oh, BUMN Bu ya? Iya. Di mana itu Bu kira-kira? PT Boleh sebutin merek kita ya? Boleh dong, kita promosi dong. Iya, di PT Angkasa Pura ya. Oh, Angkasa Pura Bu ya. Iya, Angkasa Pura 2 Bengkulu, karena sekolah kita ada MOU ya Bu ya. Ada MOU dengan PT Angkasa Pura 2 Bengkulu. Angkasa Pura ini bandara Bu ya? Iya, Oh, Bandara Fatmawati. Bandara Fatmawati. Dan alhamdulillah pihak PT Angkasa Pura 2 Bengkulunya menerima siswa kita dengan baik. Ini sudah jalan 2 tahun ya Bu ya. Karena udah 2 pengalaman dari yang pertama kemarin, siswa kita alhamdulillah juga bagus di situ. Makanya ini untuk yang keduanya ada 14 siswa dari sekolah kita di PT Angkasa Itu Pura jurusan 2 Bengkulu. elektronika semua Bu? Tidak, ini Oh, ada itu seluruh siswa gitu ya? Oh, iya, dari SMK sini ada dari elektronika, ada dari DPIB, ada juga dari TKJ. Oke. Ada 3 jurusan. Jadi Ibu tadi bilang karena di tahun sebelumnya siswa kita bagus, jadi tetap terus Lanjut, kerjasamanya Bu ya? iya. Oke, jadi ya itu juga yang kita harapkan Bu ya. Selama magang siswa kita itu ya menunjukkan kemampuannya gitu ya, supaya menjaga hubungan baik sekolah dengan perusahaan juga nanti. Nanti akan bisa berlanjut juga ya Ola ya, pastinya. dengan adik-adik penerusnya gitu. Iya, makanya ketika kita itu siswa itu magang, selalu kita ingatkan bahwa jangan dipikir kalian aja, pikirkan dengan masa depan adik tingkatnya. Adik, Jadi benar. jalinlah ketika magang itu, gunakan kesempatan sebaik mungkin. Iya. Kalau saya dari dulu tuh, saya itu selalu bilang dengan murid-murid, anak-anak itu, bahwa PKL itu adalah goal atau emas, time, waktu goalnya emas SMK itu adalah ketika kita PKL. Kenapa? Karena ketika PKL tuh, bayangkan Pak Ferry, siswa tapi dianggap sebagai pekerja. Oh, jam kerja Bu ya. Mungkin jam kerjanya sama masuknya dengan, sama Bu ya. Iya, seperti liburnya yang pun sama gitu Bu ya. Masuk jam 8 seperti di Angkasa Pura, ikut apel pagi itu kan Bu ya. Setiap pagi ikut apel pagi. Pulang juga mereka jam 5. Ini yang saya monitoring aja dulu cerita nih pengalaman. iya. Itu mungkin seperti di Angkasa Pura ketika mereka ada program public speaking, diajak juga siswa kita. Jadi sangat berharga kan? Jadi Iya. nggak hanya di bidang kejuruan yang Tidak, dipelajari, tapi apapun yang ada di perusahaan itu siswa kita ikut juga. Iya, Wow. seperti Ikut yang- andil ya Jadi, siswa kita berarti ya. Luar biasa banget ya kalau Iya. yang magang ini banyak banget ilmunya. Apalagi kayak BUMN. Iya. Uang besar Tapi banget. Pak Peri, mungkin dari tadi kita ngobrol itu tentang baik-baiknya aja nih di SMK. Mungkin kalau dari pandangan Ibu, mengatasi kendala saat melaksanakan PKL itu apa aja Iya. Bu? Cara Mungkin- mengatasinya mungkin. Mungkin kendalanya dulu ya. Iya. Apa aja sih selama ini kendala yang ditemui? Pasti ada kan Pak Peri? Tentu dong. Kalau kendala itu pasti ada ya Bu ya. Kalau saya sendiri pinginnya, karena di sini jurusan saya ini adalah teknik elektronika industri. Nah kebetulan mungkin kalau jurusan kendala di sekolah kita, tapi seluruh di Indonesia juga seperti itu, bahwa kita magang ternyata belum link and match-nya belum ada, atau tidak, istilahnya tidak sesuai dengan jurusan kerjanya, tapi tetap basicnya ada, gitu, seperti itu ya. Kalau tantangan saya. Cuma kalau menghadapi itu, siswa tetap saya yakinkan, saya beri motivasi. Yang namanya PKL itu bukan harus, oh saya teknik elektronika industri, berarti harus belajar membuat robot di tempat PKL. Itu bukan, tidak harus. Karena selain belajar robot di elektronika itu juga banyak yang dipelajari. Luas, Bu, ya. Iya, Wawasan banyak. lebih luas ya, Bu, ya. luas. Dan PKL itu bukan hanya kita belajar tuh, oh harus bekerja aja membuat sesuatu, bukan ya. Tapi juga PKL itu mengajarkan bagaimana kita bersikap di Betul, dunia kerja. iya. Iya. Jadi itulah ilmu. Itulah saya bilang goal. Jadi di mana siswa itu belajar budaya kerja. Budaya kerja di tempat kerja. 5R yang kita ajarkan di sekolah tadi pasti dipakai di tempat kerja. Iya, di dunia kerja. Iya, budaya 5R itu tadi. Jadi mereka tuh tidak hanya belajar seperti contoh kecil aja. Contoh kecil aja, merapikan alat-alat yang sudah
digunakan itu Dipakai. adalah budaya kerja. Itu betul. ada termasuk budaya kerja. Jadi tidak ada istilah nanti apa, oh saya PKL tidak sesuai dengan jurusan saya, itu sebenarnya tidak ada itu. Pasti ada dan di dalam PKL itu tidak harus kita melulu pekerjaan aja, tidak, tapi bagaimana kita berkomunikasi Iya, di betul, Bu. dunia kerja itu tadi, dengan orang, dengan konsumen, bagaimana kita Beradaptasi Iya, dengan adaptasi sosial, itu. ya. Itu justru Budaya kerjanya lah, Bu, ya. budaya kerja justru itulah mungkin yang penting untuk yang penting. siswa. Iya. Dan dari pengalaman saya ternyata siswa yang sukses PKL itu bukan yang ranking 1 atau yang pintar skillnya, bukan, tapi mereka yang mampu mempunyai soft skill di dunia kerja itu. Makanya kalau dibilang harus pekerjaan, tidak harus pekerjaan melulu, tapi bagaimana kita bersikap di dalam perusahaan itu atau di oke. bengkel-bengkel itu. Tidak harus perusahaan deh ya, bengkel-bengkel kecil pun juga memberi pelajaran. Nah, Banyak. jadi- Iya, oke. kalau siswa elektronika tuh ada yang di BUMN, ada juga yang di bengkel-bengkel. Semuanya ada nilai plusnya. Kalau saya anggap semuanya ada nilai plusnya. Di perusahaan seperti di BUMN mereka belajar bagaimana bekerja, ya kan? Mungkin sebagai karyawan kan. Nah, kalau di bengkel-bengkel justru saya mendapatkan siswa saya itu belajar bagaimana dia berjiwa berwirausaha. Entrepreneur itu justru didapatkan di bengkel-bengkel. Oh, di bengkel. Iya. Di tempat Pengalamannya, PKL ya, Bu? Iya, di tempat itu pengalaman saya. Jadi mereka itu justru belajar di situlah. Dan alhamdulillah kalau di elektronika ini, di bengkel-bengkel yang di Curug ini sudah 4 tahun berturut-turut itu mengambil siswa diajak bekerja dengan bengkel-bengkel Oh, itu ada. iya. Itu di servis sub resmi ya. Boleh ya sebut merek ya? Boleh. Clean service itu yang sub resmi itu sudah hampir 4 tahun berturut-turut ini mengambil siswa saya. Jadi setelah dia magang seperti itu tadi ya Bu Mer ya, siswa itu diajak bekerja di situ. Itulah enaknya PKL. Makanya saya bilang PKL ini adalah goal emas. Kesempatan ya, Bu, ya. Tinggal tergantung siswanya lagi Iya, ya, Bu, ya. Mau siswanya. atau enggak ngambil peluang gitu ya. Jadi yang bedakan SMA sama SMK tuh mungkin hanya PKL ini ya Bu ya. Kalau SMA tidak ada PKL-nya. Itulah goal yang Jadi saya bilang ya. mengambil apa yang disampaikan Ibu Ola tadi mengenai kendala, berarti kendalanya itu ya yang saya dapat di Curup ini masih kurang industri yang iya, berhubungan dengan mungkin. jurusan kita, Bu ya. Iya, Jadi kalau di Curup. harus siswa itu harus berani merantau ya, Ola ya. Iya. Harus berani jauh dari orang tua istilahnya, Bu ya. Jadi bagaimana kita nanti menumbuhkan motivasi kepada siswa, Bu ya. Iya. Mungkin Di ya Curug juga ada juga gitu. mungkin dari Ibu Mir kendala secara umum mungkin, Bu. Oh iya, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Prodi ini Prodi ya. Karena saya hampir kurang lebih 10 tahun Lama ya, Pak Peri. menangani masalah Masalah. siswa PKL. PKL ini, Bu ya. Wow, lama juga. Jadi ini terjadi seluruh siswa tamatan SMK. Padahal sesuai dengan ketentuannya bahwa siswa SMK itu sangat beda dengan sebenarnya anak-anak tamatan SMA. Karena sasarannya 70% itu mereka itu adalah praktek di lapangan. Dan akan tujuannya nantinya ketika mereka tamat SMK ini atau vokasi ini bahwa mereka adalah mengatasi tingkat pengangguran. Tapi maaf, ternyata harapan pemerintah itu mungkin kurang terrealisasinya ke bawah atau memang tidak ada konsekuennya atau gimana. Ternyata tamatan SMK ini bisa dikatakan, sering dikatakan penyumbang tingkat tinggi pengangguran. Iya, saya pernah dengar data itu. Iya. SMK itu penyumbang tertinggi pengangguran, Bu Iya, ya. padahal ini salah sekali. Kenapa? Saya sering rakor dengan para industri yang besar. Mereka tidak pernah mau menggunakan tamatan alumni SMK, terutama vokasi. Vokasi kita kan sekarang punya satu dirjen vokasi. Dirjen vokasi. Vokasi itu isinya adalah SMK dengan politeknik. Dia tidak pernah mau pakai itu masih tamatan. Apa? Salah satunya dia selalu bicarakan kurang skill. Tapi dia tidak pernah mencoba, dia selalu mengatakan kurang skill. Masa sih contoh, kita dulu, perusahaan besar loh. Saya berapa kali mau melakukan MOU, karena saya adalah bagian humas ya, mau melakukan MOU, perusahaan-perusahaan yang besar. Saya nggak mau menyebutkan perusahaan mana saya. Dia sangat anti sekali menerima MOU dengan SMK.
Padahal itu ada perjanjian 3 menteri, perindustrian, ya, Kementerian Tenaga Kerja dengan Kemendikbud. Perusahaan-perusahaan yang saya pernah ikut rakor loh, di rakor Sumbaksel itu di Palembang, itu ada pajak sekian persen, perusahaan itu dibebaskan. Untuk apa? Dia untuk ke lokasi. Tapi ternyata tidak berjalan. Mungkin kurang. Jadi harapan saya sering bertanya ke Mas, sama. Nggak usah jauh-jauh. Tamatan kita sebenarnya nggak ada lagi yang namanya istilah itu pengangguran, nggak ada. Misal contoh, tamatan kita kan punya spesialis ya, nggak bisa. Tadi kata Kapolri mengatakan, alhamdulillah kami pun di sini memberi siswa itu untuk PKL sesuai dengan jurusannya. Misalnya teknik bangunan ke institusi PU, dinas. Terus seperti jurusan las ke Bubut 2000. Bengkel pengelasan Iya, gitu ya. memang sesuai dengan. Tapi ternyata mereka skillnya bagus loh. Tapi anehnya kok orang itu susah untuk mengatakan, selalu alasannya skillnya kurang. Dan MOU itu jarang sekali mau ditanggapi oleh perusahaan besar. Hanya beberapa perusahaan, untuk kita di sini, hanya beberapa perusahaan besar yang bisa, yang mau. Karena sudah ada keputusan 3 menteri itu. Harusnya seperti itu. Nah sekarang gimana? MOU kan di MOU itu kan bisa kita tuangkan gitu ya, bekerja bisa menjadi perusahaan pihak pertama dituangkan dalam MOU. Nah itu salah satunya mereka tidak mau. Dia seolah mengatakan bahwa dia tidak mau terikat ketika pengguna alumni itu yang dia lakukan. Sebenarnya kenapa sih? Ini yang kita sudah tahu, misalnya siswa itu pernah PKL tempat kita, sudah tahu jurusannya dan kebutuhan kita sama-sama memang membutuhkan orang juga. Iya, Nah, kenapa mau pakai yang lain? Ini ada kok. Paling tidak dia PKL di sana 6 bulan, dia sudah diberi tugas yang spesial khusus gitu ya. skillnya udah ada. Iya, jadi itu satu kendala. Yang kedua, kurangnya kesadaran orang tuanya melepas siswanya untuk keluar. Iya. Jadi Salah ya satu. itu rata-rata dia mau misalnya, maunya di daerah Janglebong aja, padahal di tempat-tempat lain. Contoh saya lihat tadi, Angkasa Pura itu, ya, di Angkasa Pura itu saya katakan semua jurusan dia butuh. Tidak ada non-stopnya, pekerjaan itu banyak, ya, seperti untuk pacu landasan itu jurusan bangunan. Iya, seperti elektro untuk jaringan. Nah segala macam. Hanya mereka mengakui berapa banyak. Tapi alhamdulillah kita tahun ini banyak masuk ke sana siswanya. Saya tanyakan, saya supervisi sama siswanya. Gimana nak? Betah nak di sini? Betah. Ada beberapa anak alumni kita di sini yang bisa bekerja di sana. Tarik ada. Dan siswa yang kemarin ya sekarang kelas 12, kelas 3 ya. Saya tanyakan lagi dong, gimana nak kamu selama 6 bulan di perusahaan itu? Wah Bu, kami rasanya nggak mau pulang. Kenapa? Karena banyak benar ya yang tidak. Dia sudah bisa memasang jaringan, membersihkan AC dan sebagainya. Bisa dia bekerja untuk mencari cuan yang kecil-kecil bisa. Pengalamannya banyak. Iya, jadi satu harapan saya mungkin untuk seluruhnya. Harapannya sekalian Bu ya. Iya, harapan saya untuk pemerintah, ibaratnya begini, kalau memberikan satu itu kan kita sudah ada kurikulumnya jelas, sudah ada dituangkan dalam Kemendikbud. Maunya PKL itu coba kita buat dalam suatu misalnya gini. Diambil alih, memang kita sekolah punya otonomi, tapi ketentuannya coba institusi yang terkait yang memang benar-benar berperan di situ. Pihak industrinya Bu ya. Jadi peraturannya ini udah jelas, udah bagus gitu ya. Tinggal ke industrinya yang tinggal mentransfer ke industri. Jadi harus ada peran dari institusi yang terkait. Institusi yang terkait yang harus ada peran. Sangat berperan. Karena apa? Kalau sekolah-sekolah dia selalu seperti itu. Kalau industri yang terkait kan beda. Kan harus menjelaskan sesuai dengan dituangkan oleh Kementerian. Nah itu harapan. Jadi jangan diloloskan saja. Oh silakan. Emang iya pelaksanaannya kita serahkan otonominya ke sekolah. Tetapi untuk yang kelanjutan supaya tingkat dikatakan pengangguran menyumbang tingkat pengangguran yang tinggi itu nggak ada lagi Bu ya. Oke lah kalau yang maunya 100% itu enggak sih, minimal 60%, 70% tamatan SMK itu bisa wira swasta
mandiri dan bekerja sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia usaha sekarang. Itu yang dilakukan. Iya, itu. Jadi nggak salah lagi. Masa dia satu perusahaan itu menggunakan alumni yang tidak basisnya. Padahal siswa kita memang ada. Anak SMK banyak sekarang, SMK yang di Provinsi Bengkulu itu banyak. Ada bidang ahlinya masing-masing, ya? Tata boga dan segala macam. Itu coba kita perdayakan alumni, pengguna alumni itu memang benar-benar digunakan oleh perusahaan. Nah, harus ada yang menjembatani. Jangan diloskan saja. Siapa itu? Iya, institusi yang terkait. Jangan diloskan saja. Saya yakin kalau institusi yang terkait bisa menyatukan antara itu, tingkat pengangguran tidak ada lagi. Kalau sekarang punya cerita, SMK itu skill, SMK itu cerita saja. Kalau kita dikatakan, kami keberatan kalau dikatakan tamatan SMK penyumbang pengangguran terbesar, ya. Tapi ternyatanya kan gitu. Mungkin ya benar faktor pengangguran terbesar, cuman faktornya kita perlu. Iya, jadi mari kita sama-sama. Saya juga merasa prihatin ya. Siswa saya yang skillnya bagus tapi menganggur, terus siswa saya bagus tetapi dia kerjanya serabutan, kan kasihan, tidak profesional di bidangnya akhirnya. Ayo kita sama-sama, kalau memang kita mau mengatasi tingkat pengangguran, sama-sama jangan dari atas menurunkan tetapi tidak realisasikan. Aturan aja yang berlaku, tapi yang di bawah ini sulit untuknya. Tapi kalau kita kerjasama, masalah. Jadi itu ya, Ola ya. Iya, Beberapa kendala ya. Pertama dari siswanya sendiri itu ada yang nggak mau merantau, nggak mau keluar. Dari orang tua juga. Kadang berat ngelepas anaknya, Bu ya. Kemudian ada juga faktor dari ya institusi gitu, Bu ya. Tapi Makanan harusnya ada. iya, tapi Bapak Peri walaupun banyak kendala, tapi tetap saja SMK itu suatu keunggulan. Iya, betul. Karena bisa punya modal ya Bu ya untuk bekerja, betul. walaupun nggak bisa bekerja juga bisa menjadi wira swasta. Bisa wira swasta mandiri. Iya. Jadi mungkin penonton kita nih Bu ada di kalangan anak SMP yang bingung Iya, nih mencari mungkin. mau sekolah di mana, SMK di mana. Jadi boleh lah ya ibunya promosiin SMK ini. Jurusannya ada apa aja mungkin ya. Boleh. Baik, kepada siswa-siswi yang nantinya mau melanjutkan ke tingkat menengah, ayo silakan bergabung SMK pertama di Rejang Lebong, untuk di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Rejang Lebong ini banyak sekali SMK, ada SMK basisnya teknologi, terus ada perikanan, pertanian. Ayo silakan dipilih. Ya kita bicara mau wira swasta mandiri tapi kita nggak punya modal sendiri, bukan modal uang, modal motivasi. Kemauan, motivasi, Bu ya. Nah jadi ayo bergabung. Kalau misalnya mau melanjutkan di provinsi banyak lagi ada jurusannya. Silakan, SMK itu memang SMK benar-benar kejuruan sesuai dengan potensi. Iya. Nah, khususnya SMK 1 Rejang Lebong ada jurusan teknik bangunan, ya. Terus ada elektro, ada jurusan listrik, terus ada jurusan mesin, ada jurusan otomotif. Silakan SMK. TKJ, Bu ya. Oh ya, TKJ baru. TKJ itu baru, tapi walaupun baru sudah the best loh. Iya. Udah the best lah walaupun baru itu. Terus favoritnya itu, favorit itu TKJ. Ya silakan, monggo kami buka terus untuk siswa-siswa yang mau bergabung ke SMK 1. SMK 1 ini memang hebat ya. Karena sudah sering, kenapa saya bilang hebat? Karena sering mewakili SMK ke tingkat nasional. Siswanya aja udah banyak ya Bu ya? Oh banyak, siswa kita sudah kurang lebih 1.700 dan hampir setiap lomba kita nih ada setiap tahun itu ada lomba namanya LKS, lomba keterampilan siswa. Itu mewakili Provinsi Bengkulu untuk terbang ke nasional loh. Ya, bahkan di nasional pun sampai dia ada urutan 33 provinsi yang ikut, kadang urutan 8 ya kita. Nah, gitu, di bawah 10 besar lah gitu. Ya, jadi silakan bergabung. Kami monggo, jangan takut masalah ekonomi, kita siap. Ya, terus beasiswa ada, terus guru-gurunya hebat-hebat ya. Terus gurunya banyak,
prestasi-prestasinya banyak, baik di ekstrakurikuler dan baik guru-gurunya sudah go tingkat nasional. Nah, jadi nggak hanya siswanya juga ya, Ola, Iya, yang tingkat guru-gurunya nasional. juga guru-guru Guru-guru handal. hebatnya juga. Mungkin di next podcast kita undang ya. Iya, Guru hebat kita, pastinya. Oke, guru-guru hebat. Iya. Kita spill dikit nih. Iya, Oke. guru-guru handal di SMK Negeri 1 Rejang Kita Lebong. undang nanti. Siap. Jangan dibagi semua. Oke, Ibu, kami terima kasih banyak atas waktunya. Sangat sangat Iya. mencerahkan sekali ya. Kita Mengingat kesibukan masing-masing dari guru-guru handal iya, kita. ibu-ibu ini super sibuk tapi mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita, Iya. berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentunya, terutama tentang PKL ini ya, Ola ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita mungkin minta apa yang mau disampaikan gitu, Bu? Pesan terakhir, harapan kepada siswa, kemudian kepada sekolah ataupun kepada instansi. Mungkin dari Ibu Mir dulu. Oke, itulah tadi kalau dari siswa coba saya minta, karena PKL tadi tidak dibicarakan adalah goal. Goal itu susah loh cari mas. Perak pun kita susah mencari. Ini adalah goal, kesempatan yang luar biasa selama 6 bulan. Terus kadang-kadang ada perusahaan, jangan takut kita, oh saya nggak mau keluar. Bukan dalam arti kita tidak menyarankan untuk di lokal, karena di lokal itu seperti tadi dikatakan oleh Kapolri bahwa untuk dunia usahanya memang tidak terlalu banyak berkembang. Coba kita keluar, karena ilmu yang paling banyak kita dapat itu di dunia usaha yang sudah maju. Bang, harapan itu. Nah, dari sekolah pun harapan kita, sekolah seluruhnya itu tadi, ayo kita kerjasama sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang ada. Kita menjalin memang benar-benar komitmen gitu kan. Nah, yang untuk institusi tadi saya mohon dengan turunannya surat edaran Permendikbud yang diharapkan PKL itu bagaimana tadi, mohon kita itu memang benar-benar antara institusi dengan sekolah itu jangan di los saja, memang harus ada. Kami siswa PKL kami tidak los, itu tadi kami tingkat disiplinnya kita kali terus ini monitoring Dimonitor terus, Bu, iya ya? dimonitor terus, maunya institusi pun monitor sejauh mana sih manfaatnya, sejauh mana sih antara Dudi itu merespon kembali. Nah, itu yang perlu. Tahun ini dibuat, tahun ini berapa banyak jumlah siswa yang ada di Provinsi Bengkulu ini khusus bisa Bengkulu misalnya, Iya, yang bekerja di dunia usaha. Kalau memang dia minim, oh berarti tidak sesuai dengan berapa tamatan SMK, ternyata tingkat pengangguran lebih tinggi tak? Nah, apa masalahnya? Nah, itu harus kita sama-sama kita cari. Duduk bersama, Iya, duduk ya. bersama dengan sekolah. Kita kan berbeda-beda. SMK ini kan punya jurusan yang masing-masing dan memang benar-benar yang ada di dunia usaha. Itu seperti saya katakan tadi bahwa orang ini membutuhkan orang teknik mesin. Lah kita punya. Nah, kalau ini tidak berjalan dengan baik, semakin lama semakin tahun tidak ada evaluasi antara institusi yang terkait dengan sekolah, ini akan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Benar. Kalau memang misalnya, oh tahun ini kita buat surveinya, kan kita punya survei, kami minta survei ke sekolah-sekolah. Oh berapa SMK ini tamatannya sekarang? Sekian misalnya 100, berapa yang bekerja, berapa yang kuliah? Soalnya dia ada di BKK-nya. Maksudnya laporan itu bukan hanya sekedar laporan, tapi ada tindak lanjutnya dari itu mereka gitu ya. maksudnya. Oke. Kan kita di sekolah-sekolah itu punya BKK loh. Nah di situ ternyata siswa yang tingkat pengangguran, berapa banyak siswa yang melanjutkan, bagaimana siswa yang bekerja di dunia usaha atau dia wira swasta mandiri. Nah kalau semakin tahun semakin bertambah tingkat pengangguran, betul orang bilang bahwa tamatan SMK adalah penyumbang. Oke, jadi harapannya itu, Bu ya. Iya, Dari adanya monitoring kerjasama yang benar-benar dari, kalau kita los saja sampai kapanpun, Oke. kasihan siswanya. Oke. Mereka selalu jangan dibicarakan, oh skillnya kalau belum mencoba jangan bicara skill. SMK makanya ada ini ianya SMK hebat, SMK bisa. Maka SMK bisa hebat. Tetapi kalau kita tidak mengakui kehebatan, apa iya?
Oke, benar. Oke, mungkin dari Ibu Munawaroh ada tambahannya, harapannya dari siswa, sekolah dan juga institusi mungkin. Kalau mungkin ini harapan saya untuk siswa ya, bahwa logo kita kan SMK bisa, SMK hebat itu untuk siswanya ya. Jadi PKL ini adalah suatu momen penghargaan sebenarnya, penghargaan untuk siswa SMK. Sebenarnya PKL ini adalah penghargaan. Jadi pergunakan penghargaan ini dengan sebaik mungkin di tempat PKL. Karena apa? PKL ini adalah penghargaan bahwa pengalaman kerja itu dibutuhkan ketika betul, Bu. mencari kerja. Jadi bukan hanya materi atau teori saja. Jadi kita butuh pengalaman dan itu biasanya didapat di SMK. Jadi pergunakanlah kesempatan PKL ini dengan sebaik mungkin. Gunakanlah kesempatan emas ini sebaik mungkin untuk belajar, mencari ilmu, mencari pengalaman. Jangan berharap nanti saya sudah kerja dari pagi sampai sore Bu, tapi tidak dibayar. Jangan berpikir seperti Jangan itu ya. berpikir uangnya, Bu, ya. Tapi Jangan pernah Ilmunya ya, Bu. yang penting adalah ilmu. Ilmunya itu tidak ternilai atau tidak akan bisa dihargai dengan uang ya. Benar. Mungkin itu. Kalau untuk sekolah harapannya mungkin bisa membuka MOU lebih banyak lagi ya Bu ya, dengan perusahaan-perusahaan di luar. Itu aja mungkin harapannya. Oke. Nah, itu tadi harapan ya, jadi harapan kita bersama juga ya. Iya, Ola, pastinya tentunya harapan untuk SMK lebih maju lagi ya Bu ya, untuk anak-anaknya juga. Oke. Pasti Sobat SMK sudah melihat tayangan ini. Harapan kita mungkin dari penonton di sana bisa lebih ini ya Bu, Mengenal ya. aspirasi ibu-ibu sini bisa dituangkan lah ya Pak ya. Benar. Jadi yang belum kenal juga mungkin lebih mengenal lagi SMK, kemudian ada PKL-nya juga, dan ya lebih termotivasi lagi ya, terutama untuk siswa kita ya. Kalau ada siswa kita yang nonton ini ya, mungkin nanti buat yang kelas 1 mungkin belum tahu apa itu PKL, bisa lebih termotivasi lagi untuk nanti di kelas 2 itu melaksanakan PKL ya, Ola. Betul. Nah, kita udah di penghujung podcast nih. Oke, kita Pamit harus undur pamit diri. ya. Aduh, padahal masih pengen ngobrol panjang sama ibu-ibu hebat ini. Tapi kita udah cukup dulu. Mungkin kita di lain kesempatan, Mbak ya. Kita undang lagi, mungkin dengan pembahasan yang berbeda lagi. Jangan bosan-bosan ya Bu. Oke. Terima kasih Ibu sudah hadir. Semoga sehat selalu, lancar tugas-tugasnya semuanya, Bu ya. Semakin sukses. Amin. Semoga sukses juga podcastnya. Iya. Amin. Itu ya, kita perlu dukungan motivasi juga ya, Ola ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini, Ola ya. Iya, di podcast kali ini ya. Episode kali ini kita ketemu di podcast selanjutnya bersama guru-guru hebat SMK 1 Rejang Lebong. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.